Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala haula wala quwwata illa billahi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lanjutkan kajian mampir kita seperti biasa dengan 3 mata kuliah yang tentunya menjadi nutrisi masih dengan kitab yang sama, Nurul Zolam. Mudah-mudahan apa yang kita baca dapat bermanfaat untuk kita dan khusus Amin ya rabbal alamin. Amin. ilmu mu'allif dapat tersalurkan dengan baik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa li kulli nabiyyin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bidarin amin. Bilang qal arba'atun min kutubin tafsiruha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawud wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Ada 4 daripada kitab-kitab yang mana tafsiruha secara terperinci harus diimani, mulai dari Taurat Musa, kitab Tauratnya Nabi Musa, bil huda tanziluha, Zabur Dawud wa Injilun ala, kemudian Zaburnya Nabi Daud, kemudian Injilnya ala Isa, Injilnya Nabi Isa, wa Furqanun, dan yang terakhir Al-Quran ala khairil mara, kepada manusia terbaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay yajibu ala kulli mukallafin ayat takidah arba'atan minal kutubi tafsilan di asma'iha. Seperti biasa, di tauhid ini setelah kita pada pekan yang lalu membahas tentang iman kepada malaikat, yang sudah dibahas sampai endingnya malaikat penjaga surga dan penjaga neraka. Bentar dulu yuk. Oh iya. Kan hijau kan. Yang hitam. Hitam. Hitam kanan, hitam kiri. Hitam kanan. Yang cuma satu ya. Oh, satu. Sekali. Warna hijau. Hijau, betul. Ya. Itu fitur apa? Hijau. Hijau itu ya. Yang hitam tekan lagi. Loh, mati. Hijau ini menghidupkan maksudnya. Hijau itu NU. Seperti I noise. Oh ya. Mic-nya mahal guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, Jadi harus ada fitur penghijauan, reboisasi. Kita lanjutkan. Seperti biasa, melanjutkan rukun iman berikutnya. Setelah iman kepada malaikat, lanjutlah kita iman kepada kitab-kitab Allah. Yang tentunya mungkin ada yang bertanya, beriman kepada kitab-kitab Allah itu berarti apakah kita juga dituntut untuk mempelajari kitab-kitab Allah selain Al-Quran seperti Taurat, Injil, Zabur, seraya mengamalkannya dan mempraktekkannya, dan seperti apakah itu? Dan ternyata di sini titik beratnya adalah yajibu ala kulli mukallaf, itu ayat takidah. Fokusnya di i'tiqad atau al-iman. Penekanannya lebih ke iman atas keberadaan arba'atan minal kutub tafsilan. Kemudian yang diimani itu daripada 4 kitab ini harus secara tafsil, harus secara detail. Bi asma'iha, harus satu paket dengan nama-namanya. Wahiyya at-Taurah li Sayyidina Musa. Yang pertama, Taurat harus kita imani bahwasanya kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan seperti biasa kalau udah bahas iman, maka tuntutannya adalah kita tidak boleh ingkar. Jadi tidak boleh ingkar. Wazabur kemudian mengimani juga bahwasanya kitab Zabur itu diturunkan untuk Sayyidina Daud.
wal Injil, dan untuk kitab Injil di Sayyidina Isa, seperti yang sudah kita pahami. Dan pembahasan ini sebenarnya melompati sebuah pembahasan, saya baru ingat, yaitu tentang tambih. Ya, kok baru ingat saya? Yaitu tentang nama-nama malaikat di pembahasan pekan sebelumnya, yang secara ringkas nama-nama malaikat itu rata-rata nama-nama yang ajamiyah, ya berarti tidak berbahasa Arab, kecuali 4, wahum Ridwan, wa Malik, wa Nakir, wa Mungkar. Ada 4 nama, Ridwan, Malik, Nakir, wa Mungkar, dianggap nama yang berbahasa Arab karena wajar, karena punya akar kata seperti ridho, muluk, dan nakir mungkar. Berbeda dengan yang lain, dianggap ajami, sekalipun ujung-ujungnya ini adalah pembahasan tentang mau diberi tanwin atau tidak, atau mau dianggap bahasa Arab atau tidak. Sehingga garis besar yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ketika toh ternyata nama-nama malaikat tersebut adalah ajami, berarti jangan paksakan kita meraba-raba huruf demi hurufnya itu ada unsur bahasa Arabnya. Misalkan Jibril, mau dicari, nih kayaknya Jaber. Jadi jangan maksain dari Arab akar katanya, cari bahasa lain, entah bahasa Ibrani ataupun Suryani. Syududu. Aku tahu ketawanya lain. Oh. sorry. Tidak lanjut sampai. Mikail misalkan, ya kan, mau dicari maka yamiku maikan atau gimana, jangan dipaksakan. Boleh cocok lagi. Ya, cocok lagi. Israfil, Izrail atau Azrail, Atid, wa Atid, wa Ridwan, wa Salasah bitanwin. Adapun tanwinan itu seperti biasa ujung-ujungnya untuk menyamakan, merapikan rangkuman bait syair yang peduli sajak, peduli rima, dan peduli suku kata. Kemudian pada akhirnya di sini ada sedikit wawasan tentang Izrail ataupun Azrail yang pernah kita singgung di dahulu kala, yang kita artikan dengan Abdullah. Nah itu lupa saya referensinya dari mana, yang disampaikan oleh salah satu audien kita, yaitu Kiai Ahmad Busyrolana. Kalau di sini versi lain, yaitu Kamakor Ahbizalika Syekhuna Ahmad Ad-Dimyati wa ma'nahu Abdul Jabbar. Jadi ada yang Abdullah, ada yang Abdul Jabbar. Berarti hamba Allah juga ujung-ujungnya ya. Habis, kita lanjutkan ke iman kepada kitab-kitab Allah yang tadi sudah kita bacakan secara detail. Titik beratnya adalah bukan mengimani dalam arti untuk mengamalkan, tapi cukup mengimani dengan tidak mengingkari, dan harus tahu secara detail bahwasanya kitab 4 ini nabi-nabinya siapa, diturunkan kepada nabi-nabi siapa. Dan setelah kitab Injil untuk Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, yang terakhir wal Furqan, kitab Al-Qur'an di Sayyidil Khalqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedetail itu saja kita mengimaninya. Adapun wa amma baqiyatul kutub, karena yang diimani itu ada banyak kitab-kitab Allah. Adapun kitab selain 4 ini, fayajibu tikoduha ijmalan. Secara global saja kita diwajibkan untuk meyakininya. Seglobal apa? Bi ayat takidah annallaha ta'ala anzala kutuban minas sama alal ijmal. Sekedar kita mengimani Allah itu menurunkan beberapa kitab yang banyak, yang entah berapa jumlahnya, tidak perlu dipereteli sedetail itu, dari langit alal ijmal wa qad ishtaharu anna jami'al kutub mi'ah wa arba'ah. Ada 104. Sekalipun ini salah satu opsi saja, karena banyak pendapat wakila innaha mi'ah wa arba'at asyar. Ada yang bilang 114, 104, 114. Wa qala Suhaimi wal asah adamu hasril kutub fi adadin muayyan. Tidak perlu di hasr, mau 104 oke, 114 oke, bahkan lebih monggo. Karena fala yuqal innaha mi'ah wa arba'ah faqat li'annaka, karena pada endingnya idza fattashtar riwayat atau idza futtishatir riwayat, kalau udah dicek berbagai riwayat, ntar bakal kita menemukan tajiduha tablugh arba'ah wa tsamanina wa mi'ah. Bakal muncul riwayat lain
atau ditambah-tambahkan, dijumlah-jumlahkan jadi 184. Jadi secara global aja ada kutub-kutub kitab-kitab yang selain 4 ini tanpa perlu menghafalkan atau mengetahui diturunkan kepada nabi siapa dan kepada rasul siapa. Intaha. Kemudian faidah Anwah bin Ibni Munabbih, dari Pak Wahab bin Munabbih, qala wajadtu fit Taurah arba'ata asturin mutawaliyat. Nah, di sini ada cuplikan sedikit dari kitab Taurat yang wallahu alam secara sanad, dan wallahu alam juga yang kita titik beratkan bukan kita untuk mengamalkannya, karena ketika menyikapi kitab Taurat ataupun Injil, kita harus membedakan apakah wawasan yang dibawakan itu dilegalkan atau ditegaskan lagi di Al-Quran, atau malah bertentangan dengan Al-Quran. Jadi tidak bisa dipukul rata. Oh, ada. Jadi ketika menyimak riwayat-riwayat dari kitab Taurat, sebelum kita memastikan riwayatnya ataupun sudah memastikan riwayatnya, maka kita mauquf terlebih dahulu. Kita belum bisa menerima langsung sebelum menyinkronkannya dengan Al-Quran. Apakah nanti bertentangan atau mungkin kitanya yang salah paham, belum paham, sehingga tidak terburu-buru untuk langsung mempercayai dan mengimani ataupun sampai mengamalkan. Tapi kalau ternyata toh secara global maknanya masih sama-sama saja dengan Al-Quran, maka ini sangat indah. Jadi kita menemukan, oh betul ternyata apa yang di Taurat, Injil, Zabur itu ternyata sudah ada di Al-Quran juga loh. Karena Al-Quran kan menyempurnakan daripada semua kitab-kitab yang ada terdahulu. Sehingga di sini wajadtu fit Taurah arba'ata asturin mutawaliyat, ada 4 pembahasan yang berurutan. Ahaduha man qara'a kitab Allah Ta'ala fa dhanna an la yaghfirallahu lahu fa huwa minal mustahzi'in bi ayatillah. Siapa yang membaca kitab-kitab Allah kemudian kok terbesit dugaan kuat, zon, an la yaghfirallahu lahu, udah baca kitab Allah kok masih terbesit Allah tidak akan mengampuni dirinya. Jadi saking rendah sangkanya dia kepada Allah, saking merasa berdosanya sampai-sampai memfinalkan dia tidak akan diampunkan Allah, maka dia terkategorikan fahuwa minal mustahzi'in bi ayatillah. Dia dianggap orang yang meremehkan atau memperolok ayat-ayat Allah. Ini kalau disandingkan dengan Al-Quran berarti ke arah ayat wala tayasu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Berarti masih oke nih. Pembahasan yang pertama masih cocok dengan Al-Quran. Berarti bisa. Bisa masuk ke itu Pak, ayat Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Ya. Masuk itu juga. Berarti setuju ya audien, ini legal ya untuk diamalkan karena tidak bertentangan. Jadi bukan syariat baru yang mendadak nyuruh kita dengan syariat yang unik-unik. Wasani man tawadhu'a li ghaniyin lighinahu faqad zahaba sulusa dinihi. Barang siapa yang tawadhu, merendahkan hatinya, dirinya kepada orang kaya, sah-sah saja sebenarnya. Karena tawadhu tidak harus ke orang miskin. Ke orang kaya juga, ke orang yang sedang-sedang juga. Cuman karena di sini ada motif innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lighinahu, ada motif karena dia kaya saja. Bukan karena umurnya tua, bukan karena keilmuannya. Maka di sini ada penekanan faqad zahaba, hilanglah sulusa dinihi, 2/3 agamanya. Nah, 2/3 agama nih berarti kalau agama dijadikan rukun, tasawuf dan tauhidnya hilang gitu ya. Nah, berarti fikihnya masih legal, tapi kalau secara tasawuf dan tauhid ini tercoreng. Ataupun pakai bahasa umumnya, ataupun ini sekedar majas hiperbola, harga diri agamanya itu 2/3 berarti sangat besar sekali hilangnya. Tinggal 1/3 saja. Kalau saya baca dari keterangan yang lain itu yang dimaksud sulusa di sini adalah ini kan agama itu dibuktikan dengan 3 hal. Pertama dengan lisan, kedua dengan arkan,
dan yang ketiga dengan kolabnya. Nah, dalam hal ini ketika ada orang yang tawaddu atau menghormati orang kaya karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Yang dimaksud itu adalah dia secara amal sudah menghormati sesuatu yang sebenarnya tak pantas. Dalam hal ini kan karena liginahu, karena hartanya tadi itu. Kemudian hatinya pun tunduk dengan dunia, dengan harta itu. Yang tersisa ya hanya lisannya saja. Misalnya kita tanya, kamu ini kok tunduk banget dengan orang kaya, dengan harta? Loh enggak kok, saya sama Allah yang tunduk itu misalnya. Pengakuannya seperti itu. Tapi hatinya dan perilakunya menunjukkan bahwa dia tunduk dengan dunia. Yang saya ketahui kemarin saya cari-cari yang dimaksud dengan penjelasan ini bagaimana, ternyata diantaranya seperti itu. Masuk Pak Eko, ya, karena pakai pelangkon. Kemudian berarti ini masih juga cocok dengan Al-Quran ya, ataupun dengan syariat kita. Karena memang seterlarang itu kita merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya. Wasalisu man hazina ala ma fatahu sakhito qadha rabbihi. Siapa yang sedih terhadap apa yang hilang darinya, itu waras sih, sedih manusiawi. Berarti tidak boleh sekedar sedih. Sedih plus protes dengan takdir Allah. Maka seakan-akan orang yang kalau sedih ketika kehilangan sesuatu, kemudian protes-protes, heboh-heboh, maka seakan-akan dia itu memurkai keputusan Allah SWT. Karena apapun yang telah hilang darinya, kehilangan HP, kehilangan dia, kehilangan duit, Kehilangan dia yang belum dimiliki. iya, atau dimiliki oleh orang lain, maka Belum Ustaz, belum dimiliki. karena amplopnya jatuh dipungut orang, juga. maka sedih boleh, tapi jangan protes-protes, jangan nyalah-nyalahkan takdir, karena apapun yang terjadi itu sudah kode Uropi. Nah ini saya boleh menyambung ya Pak ya, sedikit. Poin yang nomor 2 ini saya kira banyak dijelaskan ya dalam hadis. Untuk poin yang ketiga ini saya kira juga serasi dengan firman Allah yang ada dalam Al-Quran, yaitu ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Alasannya apa? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, ini kayak murotal ya, cuman ini versi tanpa nada gitu. Itu saya kira serasi. Jadi kalau misal ada musibah yang sangat berat sekali untuk kita terima, yaitu intinya adalah kita anggap itu adalah takdir. Itu alasannya apa? Likaila taksau ala ma fataku, supaya kamu tidak putus asa. Masih tentang ya'as. Jadi nomor 1 masih ya'as, nomor 2 ya'as, dan yang ketiga ini juga ya'as. Oh, nomor 2 itu tadi bukan. Adapun nomor 4 masih juga tentang ya'asan, yaitu ar-rabi'u man syaka musibatan fa innama yashku rabbahu. Barang siapa yang mengadukan sebuah musibah, sesungguhnya dia mengadukan Tuhannya. Ini tetap harus ditambah embel-embel, bukan sekedar mengadukan sebuah musibah, tapi plus protes, mengadu dan tidak terima. Nah, itu yang bahaya. Itu embel-embel yang perlu kita tambahkan biar sempurna pemaknaan terhadap narasi semacam ini. Intaha wa fi Taurati aidon, masih dalam kitab Taurat, sehingga sekalipun yang titik beratnya adalah kita mengimani kitab Tauratnya, disandarkan kepada Sayyidina Musa, cuman di sini dicuplik biar kita itu semakin menambah keimanan kita kepada Al-Quran, bahwasanya Al-Quran tuh juga sudah mencakup pembahasan Taurat loh. Nah, sekalipun ini wallahu a'lam kita belum bisa mengecek validitas ataupun otentik atau tidaknya ini sandaran riwayatnya ke Taurat asli atau tidak. Wallahu a'lam. Wa fi Taurati aidon, ya bani Adam la takhaf min sultan madama sultani bakian wa sultani bakin la yang
tanfadu abadan. Wahai anak ibnu Adam, anak-anak, kok udah habis nih waktuku. Ya, tadi efek ada banyak iklan kan, iklan es teh dan lain-lain, jadi ada waktu tambahan. Kalau itu potong es kayaknya. Iya. Banyak iklan mic, iklan kitab dan lain-lain. Jadi ada. Kemudian ya benar Adam la takhaf min sultan. Wahai anak manusia semuanya, janganlah takut daripada penguasa, pejabat ataupun siapapun itu. Madama sultani bakian, selama kekuasaanku masih ada, dan ternyata masih ada dan akan selalu ada. Sehingga janganlah pernah takut. Ya benar Adam, khalaqtuka li ibadati fala tal'ab. Wahai anak ibnu Adam semuanya, aku telah menciptakanmu untuk beribadah kepadaku, maka jangan main-main. Jangan main-main dan jangan hanya bermain. Kalau sesekali bermain masih oke. Ya benar Adam, la takhaf wa tarizki ma'adamat khoza ini mamlu'atan wa khoza ini la tanfadu abadan. Begitu pula dengan tentang rezeki. Jangan takut, la takhaf. La takhaf karena khoza ini apa ya khozain? Gudang. Nah, gudang rezekiku itu masih penuh, santai. Yang khazini. Iya. Jadi la takhaf. Ya bna Adam khalaqtus samawati wal ard walam a'ya yayu. Walam a'ya bi khalqihinna. Jangan wahai ibnu Adam, aku telah menciptakan makhluk-makhluk sekeren langit, sekeren bumi, dan aku nggak capek menciptakannya. Ayu ini rawifun wahid asukuhu ilaika fi kullihin. Apakah bikin aku capek ketika satu roti untuk aku antarkan kepadamu setiap kali? Kalau sekedar roti saja easy. Karena yang telah kuciptakan itu lebih dari sekedar roti. Jangan segelisah itu dengan rezeki Allah SWT. Allah. Ini karena tidak ada waktu yang banyak untuk menyindir diri sendiri dan orang lain. Jadi kita selesaikan teksnya. Ya benar Adam kamala utolibuka bi amali godin fala tutolibni bi rizki godin. Sebagaimana aku tak menuntutmu untuk beramal di esok hari karena belum datang esok harinya, maka jangan kau tuntut aku dengan rezeki yang masih ada esok hari. Allah. Jadi ketika memang belum datang hari ini rezekinya, ya berarti ada pemunduran pencairan dana di esok hari. Allah. Jadi serba husnuzon ya. Masih nih vibes-nya masih husnuzon, biar nggak putus di tengah tanggal. Yaitu ya bena Adam li alaika faridah walaka alayya rizkun. Wahai manusia, anaknya Nabi Adam semuanya ini, cucu Adam, aku punya kewajiban yang telah aku wajibkan kepada kamu. Sehingga kamu pun punya kamu pun berhak atas rezeki yang akan aku berikan. Sehingga fa in khalaftani fi faridati, kalau kau langgar kewajiban yang telah aku wajibkan kepada kamu, maka jangan salahkan lam ukhalifka fi rizkika ala maka naminka. Kalau rezekimu tak timbul-timbul, ya berarti jangan menyalah-nyalahkan aku, karena faridoh yang telah aku wajibkan tak kau tunaikan secara maksimal. Ya bna Adam in rodita bima qasamtuhu laka arahtu qalbaka badanak. Nah, ini yang saya highlight insight yang diberi stabilo merah. Yaitu ya bna Adam in rodita. Jadi setelah husnuzon setiap hari. Ya biar ternotis oleh netizen, ya kan. Kalau diedit tuh kayak wow gitu. Dia ada efek menggemanya. Ya udah. Maka rodita. Jadi pada endingnya yang dikejar adalah ridho. Rodiyatam ma'udiyah. Ridho dan diridhoi Allah. Yaitu rodita bima qasamtuhu laka, ketika udah dibagi dapat sekian walaupun dipotong sekian karena terlambat sekian. Arahtu qol. Tapi karena ridho, menganggap segala pemotongan rezeki yang ada itu dianggap sebagai sedekah. Sedekah, ya kan? Sedekah kepada yang lebih membutuhkan. Itu kan kalau ke Allah.
Aroh tukol bak, maka akan aku lapangkan hatimu selapang itu. Apalagi ketika sedekah kau niatkan untuk keselamatan dan kemudahan hajatmu. Itulah resep dari Sayyidina Abu Hurairah. Aroh tukol bak wa bananak, badanmu tak sakit-sakit, jadi tidak perlu izin saya lagi nggak enak badan, karena akan selalu sehat selalu. Misalnya sakit Pak Raden. Iya, karena serido itu dan susnuzon itu. Wa in lam doa ini dia ini. Ketika kamu tidak ridho bima qasamtuhu laka, terhadap apa yang telah aku bagikan kepadamu, salatu alaika dunia, aku akan membuat dunia menguasaimu. Hatta tarkat fiha karokdil wahsyi fil barriyati ay fis sahra. Sebagaimana hewan-hewan buas berlari-lari liar di padang pasir yang tak dilihat mana ujungnya. Jadi akan ngelepar, ngelenyar kalau bahasa Sambasnya. Fokusnya mencari income setinggi-tingginya, keuntungan setinggi-tingginya tanpa merasa puas. Tidak ada titik puasnya dan tidak ada titik qanaahnya. Wal iazubillah. Dan itu semua berujung ke karena ada ridho, tidak ridho. Dan kenapa tidak ridho? Ya karena kurang husnuzon. Jadi hidup husnuzon. Wa izzati, dan ditutup dengan wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali la yanaluka minha illa ma qasamtuhu laka. Endingnya itu adalah sekalipun sudah melakukan berbagai penggilaan berlari liar di padang pasir, toh endingnya adalah yang kita dapatkan yaitu apa yang telah aku bagikan kepada kalian. Walaupun mau selari apapun, mau sebrutal apapun, sebanyak apapun menonton video motivasi, keuangan, ekonomi, investasi dan lain-lain, maka ujungnya adalah ma qasamtuhu lak, apa yang telah aku bagikan kepadamu. Tapi karena kau berlari liar, ya kan, tidak ridho, terus brutal-brutal sampai kewajiban pun ditinggalkan gara-gara kerjaan, wa anta indi mazmum, maka dianggap mazmum. Sehingga harus tobat. Cara tobatnya adalah kembali ke husnuzon dan ridho. Sedikit lagi, qauluhu yanfadu berarti bi fathil fa aw biddal al muhmalah ay yafna. Yanfad berarti habis, yafna fana hilang, sama. Wayang koti, qauluhu walam a'ya mudhari ayya. Jadi ada fiil yang unik yaitu ayya. Itu bahasa Arab. Dikasri ainil fi'li min babi ta'iba ay lam ajza. Aku tidak capek. Wa qauluhu ayu ini berarti ayanya diaf'alakan. Jadi ayayui bidommi harfil mudharaah min a'ya rubai ay ayu jizuni atau ayak jizuni. Wallahu a'lam bishawab. Maka bisa kita simpulkan dari iman kepada kitab-kitab Allah ini, kita mengimani secara global saja, jumlahnya ada 4, diturunkan kepada 4 nabi, bukan untuk diamalkan, karena kita sudah punya kitab versi zaman kita, yaitu zaman Nabi Muhammad SAW, zaman di mana azabnya itu nggak kayak azabnya umat terdahulu yang dikutuk jadi monyet, yang dibalik-balikkan bumi ke dalam dan diberi macam-macam azab. Kalau azab di zaman Nabi Muhammad lebih ke arah hilang berkah, doa tidak mustajab, dosa yang masih azabnya ditunda dan lain-lain. Jadi beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga jangan lupa kita memperbanyak sholawat dan membaca doa setelah azan. Mungkin itu saja dari kajian tauhidnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diserap. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu kajian fiqh. Langsung. Ini pakai hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila angkol
lanjut ke pembahasan masalah tentang istinja, babul istinja. Dan saya akan melanjutkan syarat-syarat untuk agar dikatakan sah istinja menggunakan batu. Agar istinja menggunakan batu itu bisa tercukupi. Langsung syarat yang nomor 4. Yajib. Yajib hanya dibaca, kemarin belum dijelaskan. Oh. Berarti syarat yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah alla yajifa an-najasu. An-najisu, an-najasu, an-najasu, ini bebas, bisa dibaca 4. Yaitu najisnya tidak kering. Ai la yaibasu atau la yaibasa al-khariju kulluhu au ba'duhu bihaisu la yaqla'uhu al-hajaru. Ya, tidak kering sebagian atau seluruhnya. Sekira kalau kering itu tidak bisa dihilangkan oleh batu itu sendiri. Jadi batasan kering itu sekira tidak bisa dihilangkan oleh batu. Yang nomor 4, alla yantaqila ay la yantaqila anil mahalli alladhi asabahu indal khuruji wastaqarra fihi. Najisnya tidak berpindah. Syarat yang nomor 4 adalah najisnya tidak berpindah dari tempat semula yang najis itu turun. Yaitu ketika misalnya ada orang BAB, itu kan keluar sesuatu. Lah, keluar sesuatu itu intinya tidak lebih dari tidak melewati 2 lempitan dubur. Itu intinya dimanapun turunnya, intinya tidak berpindah dari titik awal turun itu. Tidak berpindah. Jadi kalau berpindah misalnya, ya berarti tidak mencukupi atau tidak sah bahkan kalau istinja menggunakan batu. Bisa dihitung ya, 2 lempitan. Saya tahunya bulat. Kalau gimana? Masalah 2 lempitan ini nanti hubungannya juga sama alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Jadi intikol itu intinya keluar dan tidak berpindah dari titik awal, seperti itu intinya. Dan syaratnya lagi adalah tidak melewati safhatahu dan hasyafah itu tadi. Nanti syarat selanjutnya. Seperti itu. Saya kira bisa dipahami ya. Bisa. Bisa ya, tidak berpindah dari titik awal ini. Bisa dibayar. Iya. Yang nomor 5. Maaf, saya kembali lagi. Misalnya keluar blus begitu. Langsung ke betis. Apa bahasa Indonesia betis? Ya, betis. Itu kan keluar langsung ke titik luar. Artinya sudah melewati hasyafa atau sofhatahu itu. Nah, itu tidak boleh istinja. Betisnya di sini tidak boleh, harus pakai air. Tapi kalau yang di lempitannya itu bisa. Bisa. Itu sebetulnya nanti pembahasan beda itu, Pak. Panjang sekali ini. Sebetulnya kan ada itu ya. Sebetulnya intikol itu ada 2. Ada yang istaqarra, ada yang lam yastaqirra. Kalau intikol yang yastaqirra, sepakat, sah-sah saja untuk menggunakan batu. Istinja menggunakan batu. Kalau intikal kok lam yastaqirra, itu ada 2. Ada yang sampai melewati sofhahnya atau sofhah ya, pembahasan tentang dubur jelasnya ini. Kalau yang intikal ini sofhah, ada yang tidak sampai melewati sofhah. Lah, kalau sampai melewati sofhah itu berarti wajib untuk pakai air. Tapi kalau intikalnya lam yastaqirra tapi tidak sampai melewati sofhah, misalnya sampai ada goit lah ya bahasanya. Goit keluar terus nyampe di pinggiran dikit. Lalu berjalan dikit. Geser. Itu namanya tidak intikal tapi lam yastaqirra. Lam yantakil tapi lam yastaqirra. Nah, itu selama tidak keluar dari jalur finish itu maka tidak. Nah, finish itu sofhah. Sofhah itu 2 lempitan yang ketika kita berdiri itu
tertutupi. Jadi bukan lagi bahas masalah masrobah itu ya Pak. Masrobah itu kan yang keriput-keriput itu namanya masrobah. Halakotud dubur. Halaqatud dubur itu. Yang kelima lanjut. Jadi ada bedanya intikal dengan takotu. Nanti pembahasan takotu beda lagi. Allah yatra'a alaihi akharu. Kama'in au turabin au najisin akhara. Apa namanya? Tidak didatangi oleh sesuatu yang lain. Seperti apa? Air, debu atau tanah atau najis yang lain. Wa indam ramli idza kana jaffan la yadhurra. Tapi menurut Imam Ramli, ketika sesuatu itu kok kering, maka tidak masalah. Misalnya sampean istinja, ya. Kemudian masih ada goitnya di dubur sampean, kok terkena batu, kesenggol batu dikit. Senggol dilempar temannya. Iya, kalau di Madura itu masih musim dulu. Pada saat kecil itu ya kita apa namanya? Kami. Saya BAB itu ya di Sohro, Pak. Di Di tempat-tempat yang pada Sahara. iya. Jadi rawan terkena daun. Nah, itu menurut Imam Ramli masih sah-sah saja untuk istinja. Tapi menurut selain Imam Ramli, seperti kalau di Bejuri itu Ain Shin mengatakan Ali Shibromulisi itu ya mutlak. Intinya Mungkin ada ain ya. iya seperti itu. Meskipun bukan hal yang apa ya namanya ya, bukan yang cair. Intinya bercampur dengan yang lain. Makanya redaksinya di sini la yatra'a alaihi akharu. La yatra'a. Kalau di Safina itu tidak salah teksnya alla yatra'a alaihi najisun akhar. Kalau tidak salah loh ya ini ya. Kalau salah ya berarti salah berarti. Lebih mutlak berarti di sini. Nah, ini bermula dari perbedaan ulama. Apalagi Imam Ibnu Hajar jelas berbeda dengan Imam Ramli. Ya saya jelaskan dikit ya. Jadi di fikih itu ada mujaddid tahun 10. Itu ada mujaddid besar namanya Imam Ramli. Selalu berbeda dengan Imam Ibnu Hajar. Tidak selalu ya, ada banyak masalah lah yang berbeda. Karyanya Imam Ramli ini Nihayatul Muhtaj. Karyanya Imam Ibnu Hajar ini Tuhfatul Muhtaj. Sama-sama mensyarahi kitab Minhajut Thalibin. Lah yang jelas Imam Ramli di sini adalah Imam Ramli Shogir. Karena Imam Ramli itu sendiri ada dua, Imam Ramli Shogir, Imam Ramli Kabir. Imam Ramli Kabir itu ternyata ayahnya Imam Ramli Shogir ini. Jadi kalau kayak saya misalnya ada Mukhlis Kabir, ada Mukhlis Shogir ya saya ini. Begitu. Lah, seiring berjalannya waktu sekarang berbeda maknanya Shogir dan Kabir itu. Ada santrinya Abuya Maliki, itu namanya Gus Idror, pengasuh sarang, itu dikatakan Abuya Shogir. Sedangkan Abuya Kabirnya ya Sayyid Muhammad itu. Bukan lagi tentang anak dan ayah begitu, tapi juga tentang santri dan murid. Santri dan murid sama saja, santri dan murid berarti. Santri dan guru berarti, Pak. Dan seringkali berarti Imam Ramli ini membawakan versi ringannya ya. Ya, termasuk ini. Ini termasuk salah satu yang ringan itu apa tidur sebelum waktu azan. Tidur sebelum masuknya waktu sholat. Meskipun kita yakin, saya yakinnya bahwa ini akan telambes Tangerang Madura. Ini tidak masalah. Berbeda dengan Imam Ibnu Hajar. Tolong dikat, bahaya itu. Dan saya berani tanggung jawab ini di kitab Bujerim Al-Khatib. Ya. Jadi kalau misalnya sampai capek banget, ya Allah, ikut Imam Ramli saya, ya Allah, tidak apa-apa ya sekali saja gitu. Tidak masalah. Biar Imam Ramli nanti yang tanggung jawab. Ya tapi mungkin Ya. lebih hati-hati. Masih relate sih. Nanti disterilkan dengan tasawuf nanti. Cukup hanya sekedar fikih. Masih relate juga tadi dengan tasawuf yang ada di Tauhid kitab Taurat. Husnuzon. Iya. Biar nggak mempersempit
rahmat dan ampunan Allah SWT. Dan itu ada dalilnya semua beliau-beliau itu. Jadi yang jelas ada hadis laisa fin naumi tafritun. Salah satu dalilnya. Laisa fin naumi tafritun. Orang tidur kok di taklif yang tidak masuk akal. Gitu. Hadis itu, Pak. Nomor 6. Ini nih bakal diundang kajian mak-mak terus. Allah yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Terima kasih, Gi. Terima kasih. Dan najisnya tidak boleh melewati safhah, yaitu bagian-bagian yang bagian lipatan yang tertutupi ketika kita berdiri itu safhah. Wa hasyafa ini ra'sud zakar, yaitu helmnya itu. Oh, sofah itu berarti nggak mencakup seluruh pipi bokong ya? Nggak. Hanya yang tertutup saja ketika berdiri. Indal qiyam ada takrifnya itu, tidak salah ya. Karena sofah itu kan kalau kita terjemahkan kayak halaman ya kan? Udah kayak gini aja. Gitu. Bukan gini loh, gini. Nggak ada gitu Itu kayak ada kode-kode. Maksudnya gimana nih? Arahnya kemana ini? Tidak tahu. Nggak, Saya tidak nyampe ya. Sofah kan halaman, kayak seluas itu. Ternyata segini gitu. Soalnya realitanya luas, Pak. Katanya. Seperti katanya sih. Ayo jawizahuma muttasilan biduning fisolin. Yaitu melewati dan muttasilan tanpa ada pemisah. Misalnya goitnya keluar lewat pinggir, pinggir nongol dikit. Kemudian berjalan itu. Muttasilan biduning fisolin. Sampai keluar hasyafah. Sampai keluar hasyafah, yaitu yang sampai tidak boleh untuk kita istinja. Tapi kalau takotu itu beda kasus, Pak. Takotu itu misalnya Takut tuh putus ya? iya putus. Misalnya muncul dikit, terus putus, kok pindah ke betis, tidak masalah. Yang tidak masalah itu yang kita istinjai bagian halakoh itu. Tapi kalau yang di betis itu yang takotu ya, itu tidak boleh juga istinja. Istinja pakai hajar maksudnya. Fayata'ayyanu al-ma'u fil ladzi jawaza duna ghairihi. Maka bagi najis yang melewati hasyafa atau safhah tadi itu wajib istinjanya menggunakan air. Fayata'ayyanu. Harus pakai air. Yang terakhir, yang kok terakhir? Syarat yang terakhir maksudnya. Isti'abul mahalli bil hajari. Meratakan tempat najis maksudnya dengan batu. Nah ini yang sedikit saya agak kaget ya. Bahasa isti'abul mahal bil hajar ini ternyata di kitab-kitab turos atau di kitab-kitab klasik ini tidak ada. Mentok-mentok syarahnya Bafadhol. Syarahnya Bafadhol itu apa ya Allah? Busyrul Karim yang mensyarahi kitabnya Bafadhol. Muqaddimah Hadramiyah. Muqaddimah Al-Hadramiyah itu yaitu bahasanya bahkan yusannu isti'abul mahal bil hajar. Kalau dalam kitab Safina, di kitab Bejuri itu pembahasan isti'abul mahal bil hajar ini meratakan tempat dengan batu ini masuk kepada pembahasan ayyungkiya al-mahalla. Yaitu batu yang sekira bisa membersihkan. Sudah cukup dengan cara tersebut. Sudah cukup dengan cara tersebut. Bahkan di footnote-nya kan ada ini footnote. Wal afdhal ay yastau'ibahu bi kulli minal ahjar. Ini kan kaifiyah. Cara agar kita dapat meratakan tempat najis itu dengan batu adalah yang afdhal ini ada di sini. Pembahasan ini atau cara-cara ini juga ada di masalah ayyungkiya al-mahalla itu, Pak. Seharusnya. Berarti ala sawab ini udah masuk ke yang afdolnya ya? Jadi saya sedikit bingung. Di sini kan syarat berarti harus dipenuhi wajib. Di Busyrul Karim dikatakan yusannu. Dan di kitab-kitab turos itu dikatakan bahwa seakan-akan kaifiyah ini masuk kepada pembahasan ayyungkiya al-mahalla itu. Nah, ini harus ada harus ada yang meneliti sebetulnya. Soalnya ya repot juga ya. Kenapa, Pak?
Jadi berbeda Pak ya. Lah kalau ulama-ulama apa? Oh iya iya. Mahal ini, mahalun najasa, bulat begini kan, bulat gini kan. Begini. Bulat begini. Lah, ada satu syarat di mana Shahibut Takrirat ini mengatakan batu itu harus meratakan kepada mahal ini. Maksudnya meratakan itu gimana? Ya, ada caranya nih Pak. Dimulai dari kiri dulu, yang kanan, batu yang pertama, dan seterusnya seperti itu. Ada caranya untuk agar tempat ini sekira disentuh oleh batu. Semua tempat ini disentuh oleh batu, begitu intinya. Ini Shahibut Takrib mengatakan syarat. Berarti wajib. Di Busyrul Karim ini dikatakan yusannu isti'abul mahal bil hajar. Isti'abul mahal bil hajar. Soalnya ya dipikir-pikir sulit kan ada keriput-keriputnya itu ya, imut-imut itu Pak ya. Itu sulit itu. Hah? Sama bulu-bulunya jangan lupa. Iya, aduh. Ya itu. Gitu kan. Lah sedangkan di kitab-kitab mayoritas kayak sudah banyak baca kitab. Seperti Kashifa atau Bejuri, saya tadi buka ya. Itu ya kaifiyah ini artinya isti'abul mahal bil hajar ini itu masuk kepada pembahasan ayyungkiya al mahalla. Intinya batu yang dapat membersihkan tempat. Nah, ini kan kalau bahasa isti'ab ini kita akan apa ya? Kita akan memikir lagi ini isti'abnya pakai dzon apa pakai tahakkuk. Ini masih banyak yang perlu dipikirkan seperti itu. Soalnya kan realitanya keriput, dada yang mulus mungkin Pak ya. Keriput semua ini. Saya kira itu. Sedikit, bukan sedikit ya, sependek pengalaman saya membaca ini yang tidak terlalu jauh ini, memang sepertinya manhajnya beliau ini mengambil yang lebih hati-hati. Makanya tadi ketika disebutkan dalam kitab Busyrul Karim itu yusannu disunahkan, justru di sini agak diwajibkan. Misalnya nih saya juga menemukan misalnya di halaman 81 tentang Iya. ada masalah mahwal mujib lil wudu. Apa kira-kira yang mewajibkan wudu itu? Al hadas am al qiyamu ila shalah. Yang mewajibkan wudu itu apakah hadas atau mau mengerjakan sholat? Setahu kita kan biasanya ya yang wajib itu kalau kita mau mengerjakan sholat kan begitu. Ternyata beliau di sini mengambil pendapat al-mu'tamad annal mujib huwal hadas. Nah, di situ. Jadi kan berarti kan kalau ini wajib, logikanya berarti kalau kita sedang berhadas lalu kita tidak berwudu berarti kan dosa. Begitu. Nah, sepertinya manhajnya beliau ini memang mengambil kesunahan itu dijadikan kewajiban standar fikihnya agar Ihtiyat ihtiyat. Al-ahwad begitu ya. Sepertinya sih ya, sepertinya. Tapi kurang pas tadi. Seperti itu. Premis tadi kayaknya kurang pas. Gimana coba ini? Jadi secara kalimat kan hadas mewajibkan wudu gitu ya. Ya apa Itu sekedar pelaku aja. Bukan tidak serta-merta menjelaskan waktunya harus alal faur. Sekedar menjelaskan pengwajibnya apa. Enggak serta-merta langsung harus wajib. Enggak. Pengwajib kan kayak lebih ke penyebabnya. Penyebab. Oh iya. Enggak sekedar ayo langsung wudu, enggak. Maksudnya? Yang menyebabkan kita harus berwudu itu adalah hadasnya, bukan sholatnya. Adapun pada prakteknya, ketika kita sudah berhadas, meskipun tidak mau sholat dan kita tidak berwudu, tidak berhala. Gitu maksudnya. Tapi di sini keterangannya lanjutannya begini. Wa ammal qiyam ila shalah fasartul li fawriyatil wudu. Maka keterangannya begitu. Sedangkan kalau kita mau menunaikan sholat itu fasartun li fawriyatil wudu. Keterangannya seperti itu. Jadi saya tetap tetap berkeyakin menduga seperti dugaan yang awal. Dan saya kira keyakinan itu masih perlu dipertimbangkan. Betul, makanya karena begini, buka di forum. di bab jamaah itu ada bahasa babul mardud. Babul mardud itu di bab jamaah ini ya, karena saya pernah baca bab jamaah ini.
Dan maaf jamaah. Di bab jamaah itu babul mardud di sini dikatakan membatalkan. Babul mardud itu dikatakan membatalkan. Padahal masih ada pembahasan lebih lanjut. Ada babul mughallaq dan seterusnya. Apalagi al mardud fi asna'is shalah itu beda lagi nanti. Ini mutlak ini. Iya, karena Intinya mardud. fokus saya lebih ke itu sih. Untuk menyimpulkan bahwasannya beliau memiliki manhaj mewajibkan pergerakan sunnah itu agak berbahaya. Bahaya ya. Karena belum sampai ke sana. Karena kita di sini kan masih membahasakan istiab ini mau dikategorikan sunnah atau syarat. Sedangkan yang dianggap sunnah itu lebih ke istiab dengan teknis sedetail ini sesuai footnote. Nah, kalaupun istiabnya sekedar ingqaul mahal, rasa-rasanya masih sah-sah aja. Paling iskalnya lebih ke kok diulang 2 kali. Pertama udah ayungkil mahal, kok ini pakai istiaul mahal. Dan kalau cuma sekedar itu iskalnya pengulangan 2 kali masih sah-sah saja. Nggak salah gitu kan. Karena yang di footnote itu kan wal afdol. Istiab yang sunnah itu dengan teknis sedetail ini gitu bahasanya. Berarti tidak merubah status berarti. Cuman pengulangan aja dengan beda redaksi yang wallahu a'lam kita belum tahu apa perbedaan istiab dengan ingqaul mahal. Tapi secara pemahaman ya batu ya harus menyelesaikan tugasnya. Kan gitu. Tidak boleh telat ya. Ya, ini satu contoh ya. Yang kebalikannya tadi kan menganggap perkara sunnah diwajibkan. Ini enggak. Perkara yang misalnya dapat membatalkan, ini seakan-akan tidak. Bukan seakan-akan, jelas tidak ini. Al-babu al-mughallaq fil masjid la yadhur. Wa ammal musammar fayadhur. Jadi kalau pintu itu dikunci, tidak membahayakan. Maksudnya syurutul qudwah bainal makmum wal imam itu loh, Pak. Kan harus istidrak, harus ada jalan untuk menuju ke imam. Nah, di sini kalau mughallaq itu dalam kitab-kitab Turas semuanya mengatakan batal. Saya bertanggung jawab. Ada pembahasan berbeda itu ketika mardud. Tapi mughallaq bukannya hanya ditutup, Mughallaq ini dikunci. harus dikunci ya. Kalau musammar ini ya dipaten. Nah, dipakuin kan mismar. Tapi Seperti- kalau mughallaq diterjemahkan ke kunci ya saya masih loading. Kalau mardud ditutup. Hanya ditutup. Bahasanya lebih ke mardud ya. Kalau mughallaq udah Iya. istilah khusus dikunci. Inilah ya dzurru. Padahal ya seperti tadi itu. Ini kan terbalik, berarti hal yang banyak mengatakan batal di sini tidak batal lah ya dzurru. Ya seperti itulah. Kira-kira. Terakhir mungkin karena nomor 8. Oh, terakhir ya. Oh ya. Nggak enak pokoknya selanjutnya nomor 8 doang. Antakunal ahjaru tahiratan, dan batu-batu itu harus suci. Batu yang digunakan harus suci. Tisu, batu dan semacamnya itu harus suci. Tidak boleh yang najis ya Pak ya. Berarti tidak termasuk syarat batunya harus dipegang ya. Berarti kalau tidak dipegang Boleh kan berarti. ya diistinjakan begitu. Bukan. Ada batu besar nih. Ada gesek-gesekan misalnya. Oh, tidak masalah, tidak masalah. Tidak masalah. Kayak Jijik misalnya. kayak kucing habis BAB itu kan biasanya kan jadi karpet atau tempat-tempat yang ini agak kasar. Masuk begitu. Iya, gua baru tahu ya. Tidak cewek begitu, tidak cewek pakai tangan begitu enggak. Nanti kucingnya tuh jalan gitu tuh. Dan itu hanya satu video kan nih. Enggak, di banyak video itu. Itu di banyak video. Gimana cara? Kecanduan. Oh, gitu. Iya, bisa jadi. Saya kira sama dengan air itu ya, bersuci kan itu, tentang bersuci. Air itu kan tidak harus ada fi'lul fa'il bahasanya. Tidak ada harus pekerjaan dari pelaku. Jadi misalnya ada hujan sampai diam, kemudian niat ya sah. Sekalipun ada segi kemakruhannya juga. Oh, ada makruhnya juga ya. Kalau diwuduin, ya kan? Oh, kalau diwuduin makruh ya. Ini kan dicebokin gitu. Kalau diwuduin dan selagi mampu. Hmm. Karena pembahasan isti'anah itu beda lagi saya kira. Meminta tolong kalau misalnya Ustadz Adnan Sekarat, misalnya Pak, maaf Pak. Maaf Anda, semoga panjang umur lah.
Minta wudhu ini tidak masalah. Aman. Kan ada yang wajib. Ya seperti itu. Dan saya kira cukup dari saya karena waktunya nanti saya telepon. Udukkan saya. waktunya sudah selesai. Karena tadi banyak yang ngawur, monggo diserikan oleh kitab tasawuf ya. Wallahu a'lam bishawab. Bersih-bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pas ada. Sampailah kita ke kajian tasawuf masih di dalam kitab Minhajul Abidin Minhajul Abidin Jannati. karangan Imam Ghazali ila anqal summa qultu, kemudian menurut saya, jadi bahasa kultu ini yang saya tahu tidak bisa dipakai sembarang orang. Iya. Ya. Sekelas Imam Ghazali itu bisa. Kultu ini apa ya, pendapat pribadi, terlepas dari apa yang sudah diketahui itu diijmalkan, kemudian disaring, baru berani mengatakan kultu. Untuk kelas kita tidak bisa. Tetap kita harus ada rujukan. Qala Imam Syafi'i, qala Imam Fulan. Kalau sudah kultu ini, berarti ini sudah kelas tinggi dalam ilmu itu. Begitulah Imam Ghazali memberi contoh. Berarti untuk kita bahwa Imam Ghazali ini sudah makomnya mengatakan kultu. Pendapat saya berkata, wala ara mithla hadzal rajuli aina makan illa wa yumakkinuhu Allah azza wa jalla min huduril jama'at wal jumu'at wa sairi jumu'il Islam. Intinya dari pembahasan sebelumnya itu Rasulullah bersabda alaikum bil jamaah, yang mempunyai arti 3 versi, 3 opsi. Kemudian dari 3 opsi tadi Imam Ghazali mempunyai pendapat bahwa saya tidak memandang orang yang masuk dalam kategori sebelumnya itu, tidak mungkin menurut Imam Ghazali beliau itu orang ini tidak diberi kemungkinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak hadir jamaah atau sholat Jum'ah atau perkumpulan Islam yang lain. Maksudnya begini. Jadi uzlah yang dipilih oleh hadis versi alaikum bil jamaah ini, beliau itu orang-orang yang uzlah itu tetap mereka uzlah hatinya aja. Itu menerima Ghazali. Tetap mereka itu akan dimungkinkan diberi oleh Allah suatu kesempatan untuk tetap hadir Jumat, hadir pengajian, majlis taklim, kajian mampir seperti ini, atau perkumpulan kebaikan yang lainnya yang Islami. Itu menerima Ghazali. Jadi seuzlah-uzlahnya versi kitab ini, tetap Imam Ghazali lebih cenderung bahwa mereka itu tetap bermasyarakat walaupun secara batin mereka itu uzlah. Tapi secara zahir tetap oleh Allah itu diberi kesempatan untuk tetap berkumpul, utamanya seperti hadir sholat Jumat, berjamaah, dan perkumpulan-perkumpulan yang lain. Jadi menurut versi Imam Ghazali ini, hal yang tidak layak kalau ada orang mengaku saya ini lagi uzlah sementara dia tidak bermasyarakat. Gitulah kurang lebihnya. Jadi menurut Imam Ghazali, seuzlahnya orang ahli ibadah itu tetap mereka itu memberi luang untuk berkumpul secara zahir dengan masyarakat. Ada orang kematian datang. Gitu. Ada sholat utama. Kalau sholat Jumat kan sudah fardu memang. Fayahduru, maka orang tipe seperti ini tetap dia akan hadir li'alla yafutuhul hadzu minha aidha. Karena supaya tidak ketinggalan bagian-bagian kebaikan itu. Jadi mereka tuh tetap mengambil kebaikan-kebaikan itu, pahala-pahala seperti itu, seperti majlis taklim, hudurul Jum'ah, berjamaah dan sebagainya itu fadilahnya sangat besar sehingga mereka tuh oleh Allah digiring untuk tetap mendapat bagian-bagian pahala-pahala yang besar itu. Fa inna jumu'al Islam min Allah taala bimakan wa in taghayyara nas wa fasadu. Karena perkumpulan Islami itu punya tempat tertentu di sisi Allah Subhanahu wa taala,
punya keagungan tertentu, nilai khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia secara umum masyarakat pada waktu itu sudah rusak, bahkan sudah berubah. Kadza sami'na min hadil abdal annahum yahduruna jumu'al Islam aina ma kanat. Itu yang saya dengar kata Imam Ghazali, yang pernah saya dengar dari keadaan kondisi-kondisi para abdal, wali-wali abdal, bahwa mereka itu tetap menghadiri, sekalipun mereka itu para wali, wara dan selalu uzlah, tetap mereka menghadiri perkumpulan-perkumpulan Islam dimanapun keberadaannya. Wa yasiruna minal ardi haitsu sya'u. Dan mereka wali-wali abdal itu, setahu saya kata Imam Ghazali, apa yang sudah saya dengar, mereka tuh tetap bermasyarakat, dalam arti kata tetap berjalan. Hijrah dari sana, dari kota-kota, dari kampung ke kampung dengan dakwah itu sendiri. Wa anal arda tutwa lahum. Dan yang setahu saya kata Imam Ghazali, bahwa bumi itu untuk mereka wali abdal itu, orang-orang yang uzlah batinnya itu tapi tetap bermasyarakat secara zahir, mereka itu bumi itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususiyah bagi mereka orang-orang wali-wali itu. Wa yunadawna bittahiyyat, dan mereka mendapatkan penghormatan-penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yathafuna bi anwa'il bir wal karamat, dan mereka sudah diberi karunia Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam kebaikan dan karomah-karomah. Wali-wali abdal itu sudah diberi karamah sedemikian rupa oleh Allah, tetapi kata Imam Ghazali, setahu saya mereka itu tetap berkumpul dengan masyarakat. Di sini menurut apa yang saya tangkap, itulah letak kelebihan Rasulullah SAW. Oh, kan afdalul khalqi kata tauhid tadi itu. Khairil mala ya. Khairil mala. Tapi basyariahnya itu tetap beliau itu. Kalau memang uzlah itu untuk manusia terbalik, berarti Rasulullah tidak bakal keluar-keluar. Rasulullah tetap uzlah 40 hari itu. Tuh. Selebihnya itu Rasulullah ya kawin, nikah. Bukan menyinggung yang belum nikah ya. Nikah. Menyinggung bacok. Setelah wafat Sayyidah Hajjah, poligami, biasa aja, basyariah. Menunjukkan bahwa Rasulullah kan ini saat bahwa saya ini manusia. Nah, ini sangat cocok ini pendapat Imam Ghazali. Setinggi abdal manapun yang saya tahu mereka tetap berkeluar, menunjukkan tetap bermasyarakat. Fahani'an lahum bima dhafaru bih. Maka sungguh beruntung mereka-mereka itu, para wali abdal itu. Ini bentuk tawadhunya Imam Ghazali ya, padahal Imam Ghazali juga wali ya. Tapi Imam Ghazali itu muji mereka para abdal. Wa ahsanallahu azaa man ghafala 'anil nazar fi khalasi nafsi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki mereka-mereka yang lupa mengkoreksi dirinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maksudnya ya, Imam Ghazali itu mendoakan kepada kita-kita ini yang lalai. Bagi mereka para abdal, hani'an lahum. Ya, kita dia doakan sama ahsanallahu azaa man ghafal. Semoga Allah memperbaiki kesabaran orang yang lalai dari pandangan dalam menyelamatkan dirinya. Wa a'ana taliba alladzi lam yasid ila al-maqsud, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi i'anah, memberi ma'unah kepada orang yang lagi berjalan mencari Allah yang belum sampai kepada tujuannya. Ka'amsalina kata Imam Ghazali. Bentuk tawadhu Imam Ghazali. Iya, Ustaz. Kayak kita, kurang lebih. Ka'amsalina kata Imam Ghazali. Seperti kita-kita ini. Jadi Imam Ghazali itu dari bentuk tawadhunya mendoakan orang yang sudah berusaha suluk kepada Allah tapi belum nyampe kepada maksud, seperti kita kata Imam Ghazali. Wa hadza tawaddu'un minal musannif rahimahullahu kama huwa. Oh ya, berarti saya sehati dengan beliau. Cara pandangnya Mas Ustaz. Ini saya boleh potong bentar. Iya. Jangan dipotong, ditambah. Ditambah bentar. Saya kira kalau tadi wali abdal ini kok seakan-akan disamakan dengan Rasulullah, meskipun ya pastinya tidak sederajat ya. Saya kira tidak cocok, karena tugasnya Rasul itu beda. Tugasnya Rasul itu bahkan salah satu kewajibannya itu ya salah. Rasul itu harus salah. Tapi salah dan lupanya itu memang didesain. Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Saya ini tidak lupa tapi dilupakan. Kenapa? Karena biar orang-orang seperti kita ini yang sering lupa
Ini ndak apa namanya ndak bingung kalau lupa begitu dalam sholat dalam atau wa ma arsalna minal mursali min qablika illa wa yamsuna fil aswaq itu loh, kan ada ayatnya itu. Memang bahkan wajib berjalan di pasar itu. Karena untuk memperbaiki muamalah orang-orang yang agak nyeleneh itu. Saya kira berbeda lah seperti itu. Kalau abdal, Kalau abdal ya nafsi-nafsi. Artinya sebagian memangnya ada yang memilih untuk bertugas sedemikian. Sebagian ya mafi muskilah kalau misalnya uzlah begitu. ya berarti Ustadz Walid ngomen sudah terwakili oleh antum berarti. Kenapa? Kayak. Nggak ada. Saya kira ada paham ini kok. ada komentar dia, no. Percaya ya, kayak. Oh iya. Tapi kan Kalau emang ada beliau Kalau- seakan-akan apa tadi kan menyamakan dari satu sisi kan tidak masalah. Menyamakan dari satu sisi. Jelas tidak sama 100%, berbeda lah makamnya. Kita semua sepakat, saya yakin sama. Baik. Lanjut. Lanjut ya, oke. Jadi intinya satu arah ini ya, bukan kontradiksi ini ya. Bukan kontradiksi. Bahkan di sini keterangannya adalah ka'annahum aradu annahum abdalal anbiya wa khulafa'uhum. Jadi abdalnya anbiya. Ya meskipun ini kan pakai anbiya ya, bukan nabi. Tadi saya baru lihat. Masuk akal, karena kan Nabi nggak ada lagi. Iya, memang. Tadi saya lihat videonya Gus Baha itu an ulama warasatul anbiya, bukan an ulama warasatu Muhammad misalnya. Tidak seperti itu kan. Anbiyanya macam-macam, di antara para nabi itu ada yang tidak menikah, maka ada para ulama yang tidak menikah. Izin. Riset terbaru di 2026. 71% pemuda di Indonesia itu jomblo. Kasihan berarti ya. Dan masuk dalam 71 itu ada Dan wa minhum adalah Belum. nahnu. Dan mereka yang menikah itu 25%-nya cerai. Oh, gitu. Jadi yang tidak cerai 75%. 25% ini yang cerai 8 dari 10 itu karena gugatan istri. Jadi karena gugatan suami cuma 2. Ini valid ya? Oh valid, beritanya? karena ini riset dari kajian parenting yang sudah menasional Oh gitu. 2026. Kesimpulannya adalah karena ini tasawuf, ada mereka yang jomblo kesepian galau dan ada yang mereka nikah stres. Sehingga jomblolah dengan waras dan nikahlah dengan waras. Iya, iya. Jangan jomblo karena tekanan sosial ataupun nikah karena tekanan sosial. Iya. Wallahu a'lam bishawab. kita uji nanti dengan tekanan-tekanan. Ada tambahan lain mungkin Sudah. sebelum saya usir? ini mengambil waktu ini. 20 menit. Udah nyampe? Belum. Oh ya. Walaqad urida li atau arada li fi sifati hali abyatun minasyair wahya. Ini lagi-lagi bentuk Imam Ghazali ini, bentuk ketawaduannya, telah datang kepadaku, tersuguhkan untukku dalam sifat keadaanku ini, kata Imam Ghazali, beberapa syair yang menyinggung saya pribadi, kata Imam Ghazali. Ural ini kan menyinggung keadaan-keadaan semua ini. Wahya, kita tidak mau panjang lebar untuk mengartikan syair ini. Intinya syair ini, kata Imam Ghazali, menyinggung kekurangan saya. Allah faru talibuna wa tasal wasla wa fazal ahbabu bil ahbabi wa bagina mudabdabina hayara baina haddil usuli wal ijtinabi nartajil qurba bil ibadi wa hadha nafsu halil muhal lil albabi fasqina minka shurbah tudhhib al-ghamma wa tahdi ila tariq as-sawabi ya tabib as-saqami ya murhim al-jarhi wa ya munkidhi min al-awsabi lastu adri bima udawi saqami atau bimadza afuzu yaum al-hisabi. Intinya Imam Ghazali ini mengadu kepada Allah dengan segala kekurangannya. Saya ini masih muzabzab, bingung,
Saya minta obat kepadamu ya Allah dan sebagainya. Ini bentuk ketawadhunya. Bait ini kata Imam Ghazali, murid Imam Ghazali menyinggung keadaanku hali katanya. Padahal ini menyinggung kita semua. Walinakbidhal an ananal janan wa narji'u ilal maqsud min sya'nil uzlah faqad kharajna an syartil bab. Kata Imam Ghazali, menjadi pegangan bagi kita bahwa kita ini sudah mulai jauh dalam mengurus hati janan. Ayo kita kembali kepada tujuan dari inti maksud dari uzlah itu sendiri. Jangan kita salah persepsi tentang uzlah itu lalu mengambil tindakan salah. Sehingga kita beruzlah seakan-akan sudah mengambil keputusan tidak akan bermasyarakat dan lain sebagainya. Itu cara yang salah. Ayo kita kembali ke metode tasawuf dalam mengertikan uzlah itu bagaimana yang sudah diketerangkan keterangan yang lalu. Zumar yang netphone repot sih. Angkat saja. Isi gas. Marhaba. Ini sambil menunggu teleponan. Ya. Saya artikan sedikit ya Pak. Inti dari syairan ini di sini. Dhafirat talibuna wa tasala al-waslu. Jadi ada talib, ada santri yang usul kepada Allah. Wa fazal ahbabu bil ahbabi. Dan beruntung sekali ketika kira-kira talib itu tadi mencintai ulama dan dipertemukan. Wa faza al ahbabu bil ahbabi, dipertemukan. Wa baqina. Ini ketawaduan Imam Ghazali di sini. Wa baqina mudzabadzabina hayara. Sedangkan kita, kata Imam Ghazali, sedangkan saya ini mudzabdzabina, bingung, mutaraddidina hayyara. Bingung ini antara apa? Baina haddil wisali wal ijtinabi. Antara saya wusul atau tambah jauh ini. Ini Imam Ghazali nih. Baina haddil wisali wal ijtinabi. Ini saya bingung ini. Ini saya ijtinab apa usul sebetulnya ini. Inti daripada ketawaduan dan dalam syairan ini yaitu. Tapi bukan informasi ya, tapi karena mengaduh kepada Allah. Iya, jelas. Kan ada bahasa kalau ada orang dia menyangka dirinya usul, ya, bahkan dia dikatakan belum melangkah satu langkah pun, begitu kan Pak ya? Apa bahasa Arabnya saya lupa itu. Ya saya kira itulah. Man lam yasil. Lanjut. Nah, jadi saya kira pada intinya itu Imam Ghazali mengajak walinak bidalan, ayo kita pegang teguh urusan hati kita, kembali ke tujuan maksud dari permasalahan uzlah ini, kita kembali ke pengertian uzlah yang benar bagaimana. Karena kita ini pada sebenarnya faqad kharajna an syartil bab. Kita ini sebenarnya sudah jauh dari syarat-syarat untuk memasuki pintu uzlah. Kita ini banyak salah faham. Intinya begitu. Wallahu alam, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan masyarakat muslimin pada umumnya, baik yang di dunia nyata ataupun di alam maya, dunia maya, baik yang hadir di sini ataupun yang lagi nonton live streaming kami kajian mampir, baik di MWC NU Singkawang Barat ataupun di kajian mampir media Fanpage dan di NU Katulistiwa. Wallahu a'lam bishawab. Nafanallahu wa iyyakum bima fihi minal hikam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita lewati 3 kajian sekaligus dalam 1,5 jam. Yang mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat dari setiap kajiannya sehingga terkabulkanlah doa awal tahun kita, yaitu Allah sibukkan kita dengan berbagai amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, baik secara akidah, secara syariat maupun secara akhlak, baik akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.